Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur senantiasa kita panjatkan, kita lapaskan dari lisan dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan seorang hamba yang mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang besar tersebut kita digolongkan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut kita digolongkan kepada umat yang akan memperoleh syafaat. Pemirsa TV One dalam program Damai Indonesiaku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam acara program Damai Indonesiaku Kota Medan yang kali ini dilaksanakan di Masjid Jami Al-Qanitin, Kelurahan Sekip, Medan Petisah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah bertemu dan hadir bersama kita para narasumber. Narasumber pertama kita yaitu Al-Ustadz Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Medan sekaligus ulama Kota Medan. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Usman Ja'far LCMA. Beliau adalah akademisi sekaligus tokoh agama Sumatera Utara. Dan bersama kita juga telah hadir narasumber ketiga yaitu Al-Ustadz Haji Hidayatullah, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi PKS sekaligus tokoh ekonomi syariah dan pembina UMKM Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, hari ini kita telah dihadiri oleh kelompok majelis taklim dalam program Damai Indonesiaku Kota Medan. Untuk itu marilah sama-sama kita berkenalan dengan kelompok majelis taklim yang telah berhadir, yaitu dari kelompok majelis taklim Ihsaniyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita ibu-ibu? Majelis Taklim Al-Ihsaniyah Medan Baru. Dari mana kita ibu-ibu?
Di mana kita? Indonesia. Bersama siapa ibu-ibu? Al-Ustaz Tajudin Sagala. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita berkenalan dengan kelompok majelis taklim Raudhatul Islamiyah. Kami dari Majelis Taklim Raudhatul Islamiyah, berkumpulnya para muslimah Raudhatul Islamiyah bahagia hingga ke jannah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Majelis Taklim Raudhatul Islamiyah Tanjung Sari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita dengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Al-Ustaz Haji Hidayatullah, sarjana ekonomi. Beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Komisi 11, sekaligus tokoh ekonomi syariah dan pembina UMKM Sumut. Pada Ustaz, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Tentu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat atas pelaksanaan perintah Allah ini. Adapun perintah Allah itu adalah sebagai hamba kepada Tuhannya, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Sebagai orang beriman, maka yang pertama yang harus ditaatinya adalah kepada Allah. Taat yang kedua adalah kepada Rasul. Bagaimana kita taat kepada Allah? Allah itu ghaib. Bagaimana kita taat kepada Rasul? Rasul sudah meninggal dunia. Maka ayat itu dilanjutkan, kita diminta untuk taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau taat kepada Allah dan Rasul kita sudah faham dan itu akan kita lakukan. Tapi bagaimana dengan ulil amri? Karena ulil amri itu manusia seperti kita yang bisa
benar, tapi juga bisa salah. Oleh karena itu, merujuk kepada apa yang berlaku di Indonesia, ternyata pemimpin itu kita yang milih, diatur dalam undang-undang. 5 tahun sekali kita pilih pemimpin itu, pemimpin yang harus kita taati. Tentu sesuai dengan perintah Allah, kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Ketaatan kita kepada pemimpin tentu harapannya sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jangan nanti Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, tiba-tiba pemimpin memerintahkan yang lain. Tentu akan membingungkan buat kita. Melawan Allah, melawan Rasul, nanti nggak masuk surga, nggak dapat bahagia. Melawan pemimpin, nanti nggak dapat fasilitas dunia. Bagaimana caranya? Maka untuk kita diberi kesempatan untuk memilih pemimpin melalui ujung jari kita. Nanti kita yang mencoblos untuk memilih pemimpin kita. Apakah itu presiden ataupun DPR? Karena dua-dua itu yang jadi pemimpin, presiden dan DPR. Maka oleh karena itu kita harus memilih pemimpin. Caranya supaya tidak terganggu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul yang mutlak, dengan cara memilih pemimpin yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan itu sesuai dengan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu Pancasila. Apa sila pertama? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Carilah pemimpin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kalau dia iman kepada Allah, dia tahu Allah itu ada, Maha kuat, Maha perkasa, Maha melihat, maka pemimpin yang kita pilih itu pasti dia juga tunduk, taat, dan patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemimpin yang kita pilih taat, tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan memerintahkan kita sebagai rakyatnya untuk melawan Allah dan Rasul. Karena kita mendengar bahwa ada pemimpin yang dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tentu akan menyulitkan bagi kita. Maka manfaatkanlah peluang untuk memilih pemimpin ini agar nanti pemimpin itu tidak mengganggu keyakinan kita dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Itu semua tergantung kepada kita sendiri. Mari kita hadapi pemilihan umum yang akan datang ini untuk memilih, untuk mencari pemimpin yang taat, tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu-ibu tinggalnya di Medan, mungkin ada 1-2 yang pernah ke Jakarta. Di antara kita sebahagian besar tidak mengenal calon-calon pemimpin kita ini apakah tunduk, patuh,
taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu-ibu, kan nggak kenal secara pribadi ya sama calon-calon yang ada. Maka gunakan cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Ibu tidak kenal langsung secara pribadi kepada calon-calon yang ada. Apakah calon presiden, wakil presiden, anggota DPR yang ribuan itu? Lalu bagaimana caranya supaya kita jangan tersalah memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya mudah saja. Kalau ibu nggak kenal dengan calon-calon pemimpin itu, kalau saya tanya, ibu-ibu kenal nggak sama Ustadz Rajudin? Kenal. Beliau taat nggak sama Allah? Patuh nggak sama Allah? Apakah dia takut kepada Allah? Apakah dia rajin membantu rakyatnya? Nah, kalau begitu nggak usah jauh-jauh nyari informasi ke Jakarta sana, dan belum tentu juga jumpa dengan yang kita tuju. Karena ibu sudah yakin bahwa Ustadz Rajudin itu patuh, tunduk, taat, takut kepada Allah, rajin lagi bantu rakyatnya. Maka tanya aja sama beliau, kira-kira Ustadz mana yang bagus, mana yang calon pemimpin taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gak buang ongkos datang-datang ke Jakarta, belum tentu ketemu. Jadi tanya aja sama orang-orang yang kita kenal, kita yakin akan kredibilitasnya. Jadi dengan begitu kita nanti bisa menjalankan kehidupan kita, ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan cara yang mudah, memilih pemimpin yang takut, taat, patuh kepada Tuhannya. Tanya kepada orang yang kita yakini bahwa dia akan berkata benar. Jadi begitu ibu-ibu caranya bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang akan kita ikuti apa perintahnya. Orang yang takut kepada Allah, perintahnya pasti sesuai dengan perintah Allah. Orang yang hormat, yakin kepada Nabi Muhammad, maka pasti dia akan memerintahkan ibu-ibu sekalian mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa menggunakan kiat ini dalam memilih pemimpin kita, maka insya Allah doa ibu-ibu yang mengharapkan hidup berbahagia di dunia, hidup berbahagia di akhirat, lepas dari siksa api neraka akan terwujud. Semoga ini bisa menjadi pedoman buat ibu-ibu sekalian bagaimana caranya menghadapi pemilu, dan nanti pemilu yang melahirkan pemimpin yang taat, takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengarkan materi pertama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Hidayatullah Sarjana Ekonomi, yaitu bagaimana kiat kita untuk memilih pemimpin agar bisa mensejahterakan masyarakat, rakyat, dan seluruh umat. Baik, kita lanjut pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengarkan materi dari narasumber kedua kita, yaitu Al-Ustaz Profesor
Dr. Haji Usman Jafar LCMA. Para Ustaz, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya, sehat? Badannya sehat, fisiknya sehat, kantongnya sehat. Bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, bunga dahlia memang hebat hari ini melihat bunda-bunda calon ahli surga. Upin Ipin membeli beras dibawa ke rumah Datuk. Sungguhlah para bunda sangat cerdas, kecuali kalau sedang mengantuk. Tadi Ustadz Haji Hidayatullah sudah menceritakan bagaimana kita seharusnya memilih pemimpin. Di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata pemimpin itu ada beberapa kata untuk digunakan bagi kata pemimpin, seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in itu diterjemahkan pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Yang dipimpin itu adalah rakyat. Yang memimpin namanya ra'in. Nah, para bunda sekalian, kalau kita merujuk ke dalam bahasa Arab, kenapa pemimpin dikatakan ra'in? Karena kata ra'in itu asalnya dari perkataan ra'a yar'a ra'iyah, yang artinya menjaga, melindungi, mengayomi. Kalau begitu, dikatakan pemimpin itu ra'in karena pemimpin itu punya kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi rakyat. Dikatakan rakyat itu berasal dari bahasa Arab, ra'iyah. Dikatakan rakyat itu rakyat karena rakyat wajib dijaga, wajib dilindungi, wajib diayomi. Itulah makna pemimpin dan orang yang dipimpin. Ada lagi pemimpin itu dikatakan imam. Di dalam sebuah riwayat dikatakan ju'ilal, hadis Nabi, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan seseorang itu imam, pemimpin, untuk diikut, untuk diteladani. Jadi kalau begitu, seorang pemimpin harus menjadi contoh teladan. Contoh teladan dalam hal apa? Contoh teladan dalam semuanya. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan seorang pemimpin, dan Rasulullah adalah orang yang terbaik dalam memberikan keteladanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagi kalian contoh teladan yang bagus, contoh teladan yang baik. Nah, itu kata pemimpin. Dua saja yang saya sampaikan. Pertama adalah ra'in, yang kedua adalah imam. Yang pertama adalah ra'in, yang kedua adalah imam. Ra'in artinya pemimpin punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi rakyat, dan imam adalah dia seorang pemimpin yang harus bisa memberikan keteladanan. Nah, tadi Ustadz Hidayatullah juga sudah menyebutkan tentang sifat pemimpin. Nah,
Sifat pemimpin yang disebutkan tadi adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda sekalian dan para pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting ya, sifat takut ini penting. Pemimpin itu punya sifat macam-macam. Yang paling pentingnya dari sifat itu adalah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda tahu siapa itu? Dia adalah Fir'aun. Dia seorang pemimpin tapi menzalimi rakyatnya. Ya, Allah mengatakan, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian ya, bagi nasihat kepada Fir'aun karena dia sudah berbuat zalim. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan perkataan yang baik kepada dia, kasih nasihat. Ini bahagian dari adab kalau kita memberikan nasihat kepada pemimpin. Cakap yang lembut ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa mengambil ibrah pelajaran dan juga dia bisa takut, muncul sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat takut ini penting ada pada seorang pemimpin. Nah, para bunda sekalian dan pemirsa TV One yang berbahagia, ada sebuah kisah yang saya kisahkan ini, betapa sifat takut itu dikatakan oleh Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Safwa At-Tafasir, betapa pentingnya sifat takut ini ya, wujud pada setiap orang, bukan hanya pada seorang pemimpin, karena sifat takut ini mendatangkan kebaikan ya kepada siapapun. Ini kisah di Madinah waktu itu, ada seorang penjual susu, ibu jual susu ya, jual susunya asli, nggak dicampur dengan air, jujur dia. Nah, sementara semua penjual susu di Madinah itu jual susunya murah karena susunya sudah dicampur dengan air. Maka pada satu malam ya, ibu ini ngomong sama anaknya, "Nak, ini kalau kita jualan susu begini terus susu kita nggak laku. Kenapa? Karena susunya harganya mahal. Nah, susunya asli, sementara orang lain penjual susu di Madinah ini sudah mencampur susunya dengan air, bisa dijual dengan murah. Ayolah nak, kita campur susu ini dengan air." Apa kata anaknya? Mak, Mama tidak dengar kemarin peringatan Umar bin Khattab? Siapa kedapatan penjual susu yang mencampur susunya dengan air nanti akan ditangkap. Mama nggak dengar kemarin peringatan dari Umar? Nah, Umar kan nggak melihat kita, Umar kan nggak ada. Kata siapa? Kata ibunya. Lalu anaknya bilang, "Mak, ini anak masih kecil. Mak, kalaupun Umar tidak melihat kita, apakah kita bisa bersembunyi dari penglihatan Tuhannya Umar? Bisa nggak kita bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bunda sekalian?" Nggak bisa. Mamanya terkejut ya, terkejut ketika diperingatkan seperti itu ya. Perasaan takut keluar dari seorang anak. Rupanya para bunda sekalian, ada Umar yang berada di balik pintu rumah ibu tadi. Rumah itu ditandain, besok ya dia datang membawa anaknya Asim ke rumah tersebut. Ringkas cerita, masuklah Umar ya ke rumah ibu tadi dan bertanya, "Wahai ibu, ibu punya anak perempuan berapa?" 1. Berarti ini dia ya yang ngomong tadi malam, melarang ibunya jangan mencampur susu dengan air. Nah,
Ibunya ketakutan. Jangan-jangan cerita tadi malam, ya. Rupanya kedatangan Umar. Bu, kedatangan saya kemari adalah ingin melamar putri ibu. Mau saya nikahkan dengan anak saya Asim. Ringkas cerita para bunda sekalian, ya, dan para pemirsa TV yang berbahagia. Ringkas cerita, anak Umar ini, Asim tadi, dinikahkan dengan putri ibu tadi, putri yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucu mereka, ya, nikahlah cucunya itu dengan Abdul Aziz dan mendapatkan keturunan yang berikutnya, Umar bin Abdul Aziz. Kata para ulama mengatakan jika ada khalifah yang kelima, maka Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah itu. Kenapa? Lahir dari turunan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya orang yang takut kepada Allah, dan kakeknya Umar bin Khattab orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda tahu kisah Umar bin Khattab? Kan Umar ini kan biasanya dia apa namanya, kalau malam hari dia periksa kehidupan rakyatnya, ya kan? Maka ketemulah seorang ibu yang sedang memasak batu. Bu, itu apaan? Di samping anaknya menangis. Itu apa yang sedang dimasak? Yang dimasak ini batu. Kenapa bukan makanan? Makanan kami nggak ada lagi. Inilah katanya, Umar ini pemimpin yang zalim, nggak pernah memperhatikan kami. Ibu tuh nggak tahu yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar tidak bilang, ya, diam-diam dia pulang ke rumah, dia ambil gandum, dia pikul sendiri. Lalu kata pembantunya, ya Umar, sini biar aku bawa, masa seorang khalifah dia membawa gandum? Sini aku bawa, sini aku bantu. Jangan, kata Umar, apakah engkau sanggup memikul dosaku nanti di akhirat? Kenapa ini keluar dari Umar bin Khattab? Keluar dari seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini para bunda sekalian, kita ingin, ya, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang itu, pemimpin itu takut kepada Allah, insya Allah dia akan amanah, dia akan jujur, ya kan? Dia akan sejahterakan rakyatnya, karena dia punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Dia akan memberikan keadilan kepada rakyatnya. Itu lahir dari seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia tidak tunaikan kewajiban dia, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Para bunda sekalian, tidak ada orang yang lenggang kangkung nanti masuk ke dalam surga kecuali seluruh urusan dia dengan semua umat manusia selesai. Makanya hari akhirat itu dikatakan yaumul fasli, hari di mana urusan manusia akan Allah selesaikan nanti di akhirat. Banyak kita punya masalah dengan manusia di atas muka bumi ini, betul apa tidak? Banyak. Kalau tidak selesai di sini, Allah akan selesaikan nanti di akhirat. Karena itu penting sekali lagi kita memilih pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan ungkapan salah seorang tokoh, Profesor Dr. Salim Said. Dia mengatakan Korea Utara maju karena takut dengan Korea Selatan, diperkuat negaranya. Korea Selatan maju takut dengan Korea Utara, diperkuat negaranya. Singapura maju, diperkuatnya negaranya karena dia berada di lautan orang Melayu. Ada sebuah negeri katanya yang tak maju-maju karena pemimpinnya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita penting memilih pemimpin yang takut kepada Allah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh
Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Usman Jafar LC MA. Beliau mengangkat tema tentang bagaimana keberkahan yang akan didapat bila kita memperoleh pemimpin yang jujur. Mudah-mudahan materi tadi bisa mencerahkan bagi kita untuk bisa mendapatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Baik Bapak Ibu, para hadirin, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini kita dengarkan materi dari narasumber ketiga kita, yaitu Al-Ustadz Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam. Untuk itu kepada Al-Ustadz, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita bisa hadir di Masjid Al-Qanitin. Semoga hadirnya kita di sini, di rumah Allah ini, salah satu penyebab nanti Allah bisa hadirkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya, agar kita bisa mampu menentukan pilihan kita untuk memilih orang-orang soleh setiap momen. Ahamiyatul Islam ala riasah. Apa pentingnya umat Islam itu berkuasa? Para pemirsa TV One yang kami muliakan, bunda solehah yang saya hormati, sebagian orang menganggap Islam itu masih terlalu sempit. Ada sebagian mereka menganggap Islam hanya ngurusin masjid. Ada sebagian lagi yang menganggap Islam itu hanya ngurusin ibadah haji, umroh, ngurusin orang mati. Tidak sesempit itu Islam. Islam juga bisa mengelola negara. Maka jangan sampai Islam itu hanya berada di masjid, di luar masjid hilang keislamannya. Jangan sampai Islam itu hanya ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan hilang identitasnya sebagai Muslim. Jangan sampai Islam itu ada ketika dia sedang berada di masjid, keluar dari masjid, mulai dia nyari mana sendal paling cantik. Itu pertanda keislamannya tidak istiqomah, bunda. Bapak Ibu, para pemirsa TV One yang saya muliakan, bunda soleh yang hadir masjid ini yang saya hormati, bagaimana caranya agar keislaman kita ini tidak hanya mendatangkan manfaat untuk kita, sebagaimana Allah turunkan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, termasuk kita umatnya, illa rahmatan lil alamin, kecuali keislaman kita harus mampu mendatangkan rahmat bagi seluruh alam jagat raya. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, maka bagaimana caranya agar orang-orang yang soleh ini jangan cuma ngurusin masjid, jangan sampai orang-orang yang alim ini cuma jadi khatib di masjid, jadi imam sholat tarawih. Harusnya orang-orang soleh itu bisa menentukan kebijakan. Bagaimana caranya agar mereka terlibat menentukan kebijakan? Jadikan mereka menjadi pemimpin. Maka tadi dua narasumber kita yang pertama, mereka sepakat mengatakan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin mukmin yang soleh. Apa pentingnya, bunda, orang-orang soleh dari umat Islam ini memimpin? Yang pertama, hifzun nafs. Dia akan menjaga jiwa raga para penduduk bumi.
Ketika yang berkuasa itu bukan orang soleh, apalagi bukan mukmin, seperti yang kita saksikan di Palestina. Apa yang dilakukan oleh Yahudi? Dia bantai seluruh manusia kecuali Yahudi saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi rahasia umum dimanapun umat Islam mayoritas, apalagi yang berkuasa umat Islam yang soleh, yang minoritas mereka akan hidup aman dan bahagia. Namun kita perhatikan tidak pada sebaliknya, sebagaimana kita saksikan di tanah Palestina. Sudah lebih 23.000 saudara kita Muslim Palestina menjadi syahid, dibantai oleh Israel, terutama anak-anak kecil, orang-orang tua dan ibu-ibu. Para pemirsa TV One yang saya muliakan, alasan kedua, kenapa harus orang soleh yang duduk jadi penguasa, jadi pemimpin? Hifzuddin, supaya agama ini terpelihara dengan baik. Kalau yang berkuasa itu bukan orang yang paham Al-Quran, tidak mengerti Islam, ketika mereka membuat peraturan, membuat undang-undang, melahirkan perda, boleh jadi itu ada perda yang melegalkan maksiat, ada undang-undang yang bertentangan dengan syariat, bahkan boleh jadi ada peraturan yang melanggar Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang memimpin itu orang soleh, itu otaknya dikendalikan oleh Al-Quran, akan dikendalikan oleh hadis. Ketika dia menentukan kebijakan, dia akan berpikir ini pahala atau dosa, ini maksiat atau manfaat, ini mudarat atau malah mengundang kebaikan. Itu bisa dia kendalikan ketika dia memahami Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa TV One yang saya hormati, maka ketika orang-orang soleh itu berkuasa, dia akan ajarkan Islam ini secara baik, mulai dari anak-anak masih kecil sampai dia menghembuskan napas terakhir. Maka ada pengajian-pengajian, baik itu di masjid, di sekolah, bahkan di sekolah sudah sengaja dibuat kurikulum untuk mengajarkan Islam untuk anak-anak didiknya. Targetnya agar Islam itu dikuasai oleh penganutnya. Bunda soleha yang saya muliakan, alasan berikutnya kenapa mukmin yang soleh harus berkuasa menjadi pemimpin, hifzul mal, supaya kekayaan negaranya diperuntukkan untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang, bukan untuk cukong, bukan untuk orang-orang tertentu. Mukmin yang soleh ketika negaranya memiliki kekayaan yang banyak, dia peruntukkan hanya untuk kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan berikutnya kenapa mukmin yang soleh harus berkuasa, hifzul hukumah, agar undang-undang itu berlaku adil, agar peraturan itu berlaku semua golongan. Jangan sampai ketika yang bersalah itu adalah rakyat biasa, hukum tajam ke bawah, namun ketika yang melakukan pelanggaran hukum adalah oknum penguasa, hukumnya tumpul ke atas. Kalau ini terjadi, berarti ini malapetaka untuk sebuah negara. Maka tegas kata Rasulullah, kalau putriku Fatimah mencuri, kata Rasul, aku langsung yang memotong tangannya. Itulah bentuk keadilan hukum, tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah, dia akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu bisa terjadi, para pemirsa TV One yang saya muliakan, hanya ketika pemimpin itu orang-orang soleh yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan berikutnya kenapa mukmin yang soleh itu harus berkuasa, Bunda, hifzul ukhuwah, supaya umat ini kompak, bersatu. Bisa kita kompak, Bunda? Bisa kita solid? Apalagi ini tahun politik, Bunda. Banyak orang-orang di luar sana yang ingin membujuk kita,
Ada orang dibujuk dengan sembako, berubah pilihannya, bukan lagi mukmin yang ia pilih. Kalau nggak mempan dengan sembako, ada namanya serangan. Oh, di sini masih satu istilah ya Bunda. Kalau di tempat lain saya perhatikan bukan lagi serangan fajar, serangan pagi, siang, sore, malam. Semua waktu sudah diserang. Ya, kalau dia orang biasa diserang dengan sembako. Kalau dia sudah agak meninggi dikit diserang dengan duit. Kalau dia levelnya agak tinggi diserang dengan jabatan. Nanti kalau aku lolos, wah angkat kau jadi kepala dinas, jadi menteri. Hilang imannya, tergadai akidahnya. Bunda Solehah yang saya muliakan, saya teringat kisah Bilal bin Rabah. Siapakah Bilal itu Bunda? Seorang budak yang bentuk tubuhnya sangat tidak menarik. Kenapa dengan tubuh Bilal sudah hitam, hidungnya kayak Pinocchio, semakin ke depan semakin besar. Bentuk tubuhnya tidak menarik. Kalau anak kecil yang melihat Bilal, ini ketakutan saking melihat tubuh Bilal itu sangat. Tapi rupanya di mata Allah, Bilal ini salah seorang hamba yang mulia. Diam-diam Bilal ini rupanya mengikuti Rasulullah. Akhirnya dia bersyahadat dari Muslim. Dia tinggalkan agama sebelumnya, yaitu menyembah Lata dan Uzza. Sang tuan bernama Umayyah melihat gelagat Bilal sudah terjadi perubahan yang sangat drastis. Rupanya tuan ini mengintai apa yang dilakukan Bilal. Ternyata Bilal Bunda sudah meninggalkan agama lamanya. Dia sudah mengikuti Islam, mengikuti agama Muhammad, dan dia langsung bersyahadat kepada Rasulullah. Akhirnya sang tuan berkata, Bilal, siap tuan. Kamu sudah pindah agama ya? Namanya sudah kebergok Bunda, dia tidak menyembunyikan lagi. Sudah tuan. Kamu sudah pindah menjadi pengikut Muhammad? Benar tuan. Kamu tahu akibatnya Bilal? Bilal menjawab, tahu tuan. Apa akibatnya menurutmu wahai Bilal? Karena kamu sudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kamu sudah mengikuti agama Muhammad yang baru berapa waktu kamu anut. Siap Tuhan. Apa akibatnya Bilal? Bunda Solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, Bilal ini akidahnya hebat. Dia tidak pernah menjual iman itu dengan alasan apapun. Dia tidak mengatakan saya akan dipenjara Tuhan, tidak. Saya akan disiksa Tuhan, tidak. Bilal langsung menawarkan tawaran yang paling tinggi Bunda. Saya siap mati wahai Tuhan. Kamu siap mati mempertahankan agama yang baru kamu anut itu wahai Bilal? Siap. Bilal diikat tangannya dengan rantai Bunda. Kakinya juga diikat dengan rantai. Diseret badan Bilal di jalan besar. Daging yang ada di punggungnya terkelupas. Kelihatan tulang belulang yang memutih. Kira-kira sakit nggak Bunda? Sakit. Tapi Bilal berucap Ahad, Ahad, Ahad. Hanya Allah yang Esa. Hebat nggak iman Bilal Bunda? Hebat. Sang tuan sudah lelah menyiksa Bilal. Akhirnya dia keluarkan jurus terakhir. Ini Bilal disiksa nggak mempan ini. Akhirnya Bilal dibujuk Bunda. Maafkan aku wahai Bilal, kata Umayyah sang tuan. Aku telah menyiksamu. Sudahlah Bilal, tinggalkan agama Muhammad yang baru beberapa waktu kamu anut. Saya akan berikan beberapa hadiah untukmu. Hadiah pertama wahai Bilal, kata Umayyah, kamu akan saya merdekakan, bebas dari perbudakan. Kemudian kami angkat jadi penguasa, jadi pemimpin. Kalau boleh saya terjemahkan kisah hari ini, Bilal akan diangkat jadi wali kota. Bilal terdiam Bunda. Apa yang dilakukan Bilal? Pipinya menggelembung. Bisa Bunda gini? Pipi Bilal menggelembung. Apa yang dia lakukan Bunda? Rupanya dia ngumpulin ludah. Sang tuan menduga Bilal sudah terbujuk. Wahai Bilal, kamu siapkan sebentar lagi meninggalkan agama Muhammad. Kamu jadi orang merdeka sebentar lagi Bilal. Dan kamu jadi pemimpin, karena sebentar lagi kami angkat kamu jadi wali kota.
Pelan-pelan wajah Bilal menoleh ke arah wajah tuannya. Sang tuan tidak menduga, langsung Bilal menyemburkan ludahnya ke wajah tuannya. Shh, kurang ajar, kata Umayyah. Akhirnya Bilal pun disiksa, dihimpit dadanya dengan batu, kemudian dicambuk sekujur badannya mengalirkan darah yang segar. Lagi-lagi mulut Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Bunda soleha yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, hebat enggak imannya Bilal, Bunda? Hebat. Kira-kira kita bisa enggak begitu, Bunda? Bisa. Kalau ada yang nawarin duit 100.000 melakukan serangan fajar, Bunda, gimana? Ya, ditambahnya 500.000 katanya, 1 juta. Hati-hati, Bunda. Tadi dua narasumber kita pertama telah menyampaikan, lihat track recordnya. Apakah orang ini takut tidak kepada Allah? Kalau itu dia tidak takut kepada Allah, sama Allah saja dia tidak takut, apalagi sama rakyat. Dia akan berani berbohong, berani menipu, berani nanti berkata curang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga iman kita. Jangan pernah akidah kita tergadai dengan alasan apapun. Ada satu doa setiap kita wirid, Bunda, jarang doa ini kita tinggalkan. Saya yakin Bunda hafal semua ini. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan kita ke surga karena masih punya iman. Kalau iman sudah tergadai dengan sembako, kalau iman sudah dijual dengan serangan fajar, kalau iman sudah tertebus dengan jabatan dunia, pakai apa kita masuk surga, Bunda? Pakai apa kita masuk surga, Bunda? Nggak ada lagi. Maka pertahankan iman kita, sekalipun taruhannya mati, sekalipun taruhannya nyawa. Maka ketika Umayyah bertanya Bilal, kamu siap mati mempertahankan imanmu? Siap, Tuhan. Bilal tidak pernah tergiur dengan tawaran-tawaran dunia itu. Biarlah hidup di dunia sederhana, yang penting mati masuk surga. Kalau bisa, Bunda, hidup di dunia kaya raya, mati masuk surga. Kalau tak bisa, sudahlah, toh hidup kita di dunia cuman sebentar, Bunda, 60 sampai 70 tahun. Biarlah hidup kita sederhana, Bunda, bahkan mungkin miskin, tapi orang yang mempertahankan akidah dan imannya, dia akan kaya nanti di surga. Pilih mana, Bunda? Kalau bisa kaya dunia, mati masuk surga. Kalau tak bisa, sudahlah, biar hidup sederhana di dunia, kita nanti akan kaya di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja, Bunda, yang bisa saya sampaikan. Para pemirsa TV One yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, sehingga pada setiap momen untuk menentukan pemilihan pemimpin, kita hanya berpihak pada pemimpin yang soleh, pada mukmin yang taat, kepada muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber ketiga kita, yaitu Al-Ustadz Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau menyampaikan bagaimana pentingnya pemimpin yang peduli kepada umatnya, pemimpin yang peduli kepada masyarakatnya, sehingga bisa menghadirkan masyarakat yang madani, masyarakat yang sejahtera, dan sehingga bisa menciptakan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi acara Damai Indonesiaku bersama TV One
telah kita laksanakan bersama para narasumber kita yang dihadiri oleh Al-Ustadz Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, kemudian Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Usman Jafar, LC.MA, kemudian Al-Ustadz Haji Hidayatullah, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu menitik beratkan bagaimana pentingnya pemimpin di masa depan adalah pemimpin yang peduli kepada umatnya, pemimpin yang jujur dan mampu menjalankan amanah dengan baik, sehingga masyarakat dan seluruh rakyatnya bisa hidup dengan sejahtera, damai, dan bisa beribadah dengan baik dan tenang. Demikian acara Damai Indonesiaku pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada program Damai Indonesiaku yang akan datang. Kami atas nama Majelis Talim Khairun Nida dan kru TV One mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.